Tapi Bu, saya takut kalau ketahuan Pak Bos, saya bisa dipecat. Kataku pura-pura menolak. Padahal dalam hati aku mau banget. Kamu tenang aja, ini rahasia kita berdua. Nanti gajimu ibu kasih bonus deh, kata ibu Nyonya meyakinkanku. Sebelum mulai kisahnya, yuk pastikan dulu videonya di like, channelnya di subscribe, share jika dramanya mengena di hati kalian, dan coba deh komen kalian yang nonton asalnya dari kota mana aja nih. Sebuah perintah dari seorang tuan, sebuah penolakan dari sang nyonya. Saat aku sang sopir terjerat di tengah masalah mereka, justru di sanalah takdirku menemukan jalannya. Ini adalah kisah tentang balasan yang tak terduga. Di pagi itu, pukul 8 pagi di rumah Pak Mursid, aku baru saja selesai memarkirkan mobil Avanza di garasi miliknya, seorang atasanku yang aku hargai dan hormati. Aku di sini bekerja sebagai sopir antar barang. Sesaat usai menutup pintu mobil, aku melangkah menuju meja kasir pas Mursid untuk laporan kalau 15 box madu sudah kuantar ke gudang yang nantinya akan dikemas oleh 3 orang di tempat tersebut. Pak, 15 box madu sudah saya antar sampai tujuan. Ucapku begitu berada di depan Pak Mursid. Terima kasih Will, silakan sarapan dulu. Habis itu tolong cuciin mobil Bapak ya, itu udah kotor banget. Pak Mursid menunjuk ke arah mobil pribadinya yang terparkir di depan rumah. Oh iya Pak, siap. Jawabku menunduk lantas berlalu menuju dapur hendak sarapan pagi. Ketika berada di dapur, aku kebingungan. Di atas meja makan tidak ada makanan apapun. Pagi ini sedikit ada yang aneh. Biasanya setiap pagi, makanan selalu terhidang di meja makan itu. Aku bingung. Mau makan tapi tidak ada apa-apa. Lalu kuambil gelas saja untuk minum. Setelah selesai, aku muter balik menuju ruangan khusus yang biasa aku gunakan untuk duduk. Selang beberapa menit, mendadak Pak Mursid menghampiriku yang tengah menatap dinginnya suasana pagi. Will, kok kamu belum sarapan? Tanyanya dengan rona wajah heran. Oh, Pak, di meja makan nggak ada makanan. Jawabku apa adanya. Masa? Sahutnya. Iya Pak, jawabku. Kemudian Pak Mursid pergi ke dapur, mungkin ingin melihat langsung kondisi meja makan. Tidak lama berselang, dia kembali. Ibumu memang selalu begitu. Setiap ada masalah pasti marah. Nggak pernah berubah. Ya sudah, kamu beli sarapan warung depan aja. Kalau selesai, lekas kembali. Bawa motor, cari ibumu. Tutur Pak Mursid kemudian dengan gaya menolak pinggang. Lalu Pak Mursid mengambil uang di saku baju. Ini uangnya Wak beli. Jangan lama-lama. Sambil ngasih uang 50.000 ke arahku. Iya Pak, sautku mengambil uang di tangannya. Setelah selesai sarapan di warung depan, aku langsung kembali menemui Pak Mursid yang rupanya sudah duduk di ruang tamu rumah. Aku langsung bertanya, kemana jemput Bu Denis? Aku sendiri tidak tahu dia pergi kemana. Oleh Pak Mursid aku disuruh menjemput ke rumah Bu Nanik, mertuanya. Aku menurut saja. Ini bukan yang pertama kali Pak Sutri itu sering ribut. Sejak aku bekerja di rumah Pak Mursid, sudah bisa dihitung. Seringkali aku menjemput Bu Deni saat sedang marah dengan Pak Mursid. Penyebabnya sendiri aku tidak tahu karena aku tidak terlalu kepo urusan rumah tangga orang. Di sini niatku hanya ingin bekerja, tidak lebih. Sebagai informasi, Pak Mursid usianya sudah 50 tahun.
dan Bu Denis 35 tahun. Dan dari informasi yang aku dengar, Bu Denis itu istri ketiga Pak Mursid. Dan selama Pak Mursid menikah dengan 3 orang istrinya, tak ada satupun dari istri-istrinya yang bisa memberikan keturunan. Dan aku sendiri berusia 37 tahun. Nama akrabku Willy, status duda, karena aku sudah berpisah dengan istriku beberapa tahun lalu. Di tempat Pak Mursid ini aku merantau. Aslinya aku berasal dari desa S. 45 menit berlalu, aku sudah sampai di rumah Bu Nanik. Ternyata benar rupanya Bu Denis berada di rumah ibunya. "Ngapain kamu ke sini?" tanya Bu Denis begitu aku sudah berada di depannya. Pak Mursid suruh menjemput ibu ke sini," jawabku. "Oh gitu, gampang ya dia. Main perintah suruh menghampiri ke sini. Kamu sendiri kenapa mau banget? Mau aja disuruh-suruh," ucap Bu Denis ketus. Aku kaget. Kali ini Bu Denis terlihat marah. Biasanya dia tidak pernah seperti ini. Selalu bersikap sabar. Aku cuma menuruti perintah bos kok, Bu," sahutku lirih. "Aku gak mau pulang. Sampaikan ke bosmu itu. Kalau jadi laki-laki jangan semaunya saja," jawabnya. "Tapi Bu, aku takut ntar dimarahi sama Pak Mursid. Ibu kan tahu sendiri beliau seperti apa," jawabku cemas. Aku takut Pak Mursid pasti akan memarahiku karena gagal membawa pulang istrinya. Dulu pernah sekali saat Bu Denis gak mau pulang, aku hampir dipecat dari pekerjaan karena gak bisa menuruti keinginannya. Mengingat itu, aku lantas membujuk Bu Denis, tapi gagal. Dia tetap gak mau pulang. Akhirnya aku kembali ke rumah Pak Mursid tanpa Bu Denis. 1 jam perjalanan aku sudah sampai kembali ke rumah Pak Mursid dan langsung melapor kalau Bu Denis gak mau pulang. Dan benar saja, setelah mendengar ceritaku, Pak Mursid sangat marah sekali. Dia marah kepadaku. Aku heran dan merasa terpojok. Mereka yang punya masalah, kenapa aku yang jadi bahan pelampiasan? Mentang-mentang aku ini bekerja untuknya, dia bertindak sesuka hati. "Kamu kerja nggak profesional. Sekarang bawa semua pakaianmu dari rumahku. Cari kerja lain. Bawa Bu Denis pulang aja kamu nggak bisa," sergah Pak Mursid dengan menolak pinggang setinggi mungkin. "Pak, maafkan saya. Saya mohon jangan pecat saya dari pekerjaan ini." Aku menunduk. "Tadi saya sudah berusaha membujuk Bu Denis, tapi beliau gak mau pulang, Pak," sambungku. "Ini gaji terakhir kamu," hardik Pak Mursid seraya memberi beberapa lembar uang. Terang saja Pak Mursid sudah membuat aku sakit hati. Dan tanpa menunggu lama, aku pun langsung berlalu pergi. Entah mau pergi kemana, aku tak punya tempat tinggal di kota ini. Menyusuri jalanan kota dengan perasaan sedih, aku berhenti sebentar di bawah pohon jambu depan rumah orang. Setelah merasa agak tenang, ku ambil beberapa uang yang diberikan oleh Pak Mursid tadi. Kuhitung jumlahnya, lumayan banyak. Lalu aku memutuskan untuk mencari kontrakan untuk tempat menginap sementara, sembari mencari pekerjaan lain. Beruntung, tanpa harus menunggu lama, kontrakan kosong sudah kudapat. Aku pun beristirahat dan tertidur hanya dengan beralaskan tikar sampai jam 6 sore. Dan ketika bangun, aku kaget setengah mati. Entah ini kebetulan atau tidak, saat aku membuka pintu kontrakan, mendadak di depan pintu, Bu Denis muncul dalam keadaan mata memerah,
seperti habis menangis. Tentu saja kehadiran Bu Denis membuat aku terheran-heran dan bertanya-tanya dari mana dia tahu kontrakanku. "Loh, kok Bu Denis bisa di sini?" tanyaku setelah pintu kubuka. Tanpa menjawab pertanyaanku, Bu Denis menangis histeris. "Bu, ibu kenapa?" tanyaku heran, lalu dengan berani aku membalas peyukannya. "Aku mencintaimu, Will," sahut Bu Denis lirih. Lantas ia tiba-tiba memeyukku. "Hah? Apa? Bu Denis mencintaiku?" ucapku dalam hati. Kaget, bahagia, heran, bingung, semua jadi satu. Bagai mendapat uang segudang. Sebenarnya aku bahagia. Wanita secantik dia mencintaiku. Aku menenangkannya hingga sampai tangisannya berhenti. Setelah tenang, aku kemudian berucap, "Ibu kenapa? Kok mendadak kesini bilang cinta sama aku? Aku baru saja diusir sama suami ibu." Ucapku menatap penuh rasa wajah Bu Denis. "Justru itu aku kesini, Will. Aku gak tega kamu diusir sama dia," sahutnya. "Ya, udah nasibku begini, Bu. Kalau aku orang sukses, mungkin gak akan seperti ini," ucapku. "Sabar ya, aku ingin hidup sama kamu, Will. Kita pergi dari sini yuk. Nikahi aku," sahutnya. "Hah?" Aku kaget sekali. "Kok kamu kaget sih?" sahutnya. "Bu Denis sedang bercanda ya?" jawabku. "Aku sudah berpisah dengan mursyid buat jingan itu," sahutnya tiba-tiba. "Serius?" tanyaku. "Iya," jawab Bu Denis. "Oh, sabar ya Bu, itu cobaan dalam rumah tangga," jawabku. "Gimana, mau nggak nikah sama aku?" tanya Bu Denis lagi, mengabaikan ucapanku barusan. Jujur, selama ini aku juga mengagumi Bu Denis. Selama bekerja di rumah Pak Mursyid, aku selalu memikirkan Bu Denis. Mendapati Bu Denis mengeluarkan ungkapan isi hatinya, tentu hatiku tidak mau mengelak begitu saja. Hatiku siap mendampinginya. Kemudian tanpa pikir panjang, aku langsung bicara apa adanya di depan Bu Denis. "Aku nggak ada uang untuk menikahimu," ucapku terus terang tanpa panggilan Bu lagi, karena aku merasa dia jauh lebih muda dariku. "Pakai uangku, di tabungan ada 500 juta, Will. Lagian si buat jingan mursyid juga mau nikah lagi," jawabnya memelas. "Kenapa dia mau menikah lagi?" Aku mulai kepo. "Si tua bangka itu menganggap semua istrinya tak berisi," jawabnya. "Oh," aku mengangguk-ngangguk. "Padahal dia yang kosong," imbuh Bu Denis. "Tahu dari mana?" tanyaku. "Sudah periksa, tapi dia nggak percaya," sahutnya. "Kalau begitu, aku siap menikahimu, Denis. Jujur, aku juga mencintaimu," ucapku. "Serius kan, Will?" tanya Denis. "Iya, Suayang. Sejak pertama kerja di rumah Pak Mursyid, aku sudah mengagumimu." "Oh, akhirnya yang aku impikan sekarang tercapai. Tahu nggak, Will? Dulu aku sering curi-curi pandang sama kamu ketika kamu mengangkat box madu ke atas mobil." "Sama, aku juga begitu, Nis. Suka memandang kamu saat sedang menyiapkan makanan. Mulai sekarang, jaga hatimu dari orang lain," aku menjawab sambil mendekat. Denis mengangguk tersenyum,
menanggapi ucapanku. Selanjutnya, entah siapa yang memulai, serta-merta tangan kami saling menyatu. Kemudian, kami saling bersih tatap. Di raut wajah Dennis, aku melihat gambaran ketulusan. Aku yakin dia pasti benar-benar mencintaiku. Bunga cinta yang telah lama bersemayam, kini dengan taburan kasih menghiasi semua rasa, hingga tanpa sadar kami terlelap kisah romantis. Aku lebih cinta kamu, Swayang, jawabku dengan penuh kebahagiaan. Mulanya hanya seperti sepasang biasa, berlanjut templek-menemplek. Aku tak habis pikir, kenapa keberuntungan ini terjadi untukku. Padahal aku hanya seorang perantauan miskin yang menjadi pesuruh saja dalam pekerjaan. Bahkan aku sering dimaki, direndahkan, diperlakukan semena-mena, bahkan dipecat oleh bos karena gagal menyelesaikan perintahnya. Bahkan aku sempat tidur hanya beralaskan tikar di sebuah rumah kontrakan kosong. Tapi entah kenapa, aku bisa mendapatkan keindahan ibu bos Nyonya. Dewi Fortuna rupanya berpihak padaku. Rasanya alam semesta mendukungku untuk balas dendam kepada Pak Mursyid, seorang bos yang sewenang-wenang, orang kaya yang semaunya, yang menganggap bawahannya tidak profesional. Yang awalnya cuma nemplek ujungnya saja, tapi malah dimasukin semua sama ibu majikan yang baik hati ini. Ibu majikan sampai jejeritan bernyanyi dangdut koplo kayak kesurupan. Katanya belum pernah dia merasakan yang seperti ini dengan Pak Mursyid. Setelah itu, tidak terasa hari kian menggelap. Lantas, aku dan Dennis langsung bergegas pergi dari kontrakan itu. Kami berencana mengurus pernikahan secepat mungkin dan akan menemui paman Dennis, yang nantinya akan diminta jadi walinya Dennis karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Sebelum naik travel menuju kota D, tempat tinggal paman Dennis, tidak lupa kami berdua mampir ke rumah Bu Sulas, wanita yang ternyata memberitahu ke Dennis di mana aku mengontrak. Bu Sulas ini ternyata sempat melihat aku. Bu Sulas sendiri merupakan tetangga Pak Mursyid. Namun mereka tidak begitu akrab. Begitulah kisah antara aku dan Bu Dennis, ibu nyonya majikanku sendiri. Berawal dari diremehkan, ternyata mampu mendapatkan apem yang aku inginkan. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sayangi dan kasihi keluarga kita, apapun bentuk cerita keluarga kita, itulah yang harus kita jaga. Akan ada keindahan pelangi setelah datangnya hujan dan badai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik sebuah pemecatan yang menyakitkan, kadang tersimpan sebuah bonus yang tak terduga. Kisah ini adalah tentang Willy, seorang supir yang terjebak di tengah masalah rumah tangga bosnya. Dia menjadi korban, dituduh tidak profesional, dan dipecat begitu saja oleh Pak Mursyid. Willy merasa hancur, terhina, dan direndahkan. Dia berakhir di sebuah kontrakan kosong, tidur hanya beralaskan tikar. Tapi di titik terendahnya, takdir bekerja. Bu Dennis, nyonya yang diam-diam dia akumi, justru datang mencarinya. Di sanalah semua rahasia terungkap. Ternyata mereka berdua sudah lama curi-curi pandang, dan Bu Dennis pun mengungkap rahasia bahwa Pak Mursyidlah yang kosong, bukan dirinya. Bagi Willy, ini adalah balas dendam termanis. Seperti yang dia katakan, berawal dari diremehkan ternyata mampu mendapatkan apem yang aku inginkan. Mereka yang sama-sama tersakiti oleh Pak Mursyid
akhirnya menemukan kebahagiaan mereka sendiri, membuktikan bahwa akan ada keindahan pelangi setelah datangnya hujan dan badai. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Silit FM hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari drama cerita kisah nyata kehidupan ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.